Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah saat ini tertulis pada kitab Keluaran 20 ayat 1-11, dan saya akan membacakan isi nas tersebut untuk kita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, sulit kita bayangkan bagaimana jadinya jika hidup tanpa aturan. Sedangkan punya aturan saja, terkadang masih banyak terdapat hidup yang susah diatur. Apalagi tanpa aturan, pastilah suasananya kacau balau. Saudaraku, di dalam nas ini Allah memberikan aturan bagi umat Israel agar hubungan umat dengan Allah terjalin dengan baik, seturut dengan kehendak Allah. Aturan tersebut dikenal dengan nama 10 perintah Allah atau dasa tita, atau sering juga disebut hukum Taurat Tuhan. Setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan tiba di Gunung Sinai, Allah memerintahkan Musa naik ke Gunung Sinai. Lalu di sana Allah memberikan 10 perintah Allah yang terukir dalam 2 loh batu untuk ditaati oleh bangsa Israel dan juga untuk kita taati. 10 perintah Allah atau hukum Taurat itu sendiri dapat dibagi 2, yakni titah pertama sampai ke-4 sebagai hukum yang mengatur kasih kita kepada Allah, dan bagian yang kedua adalah titah ke-5 sampai ke-10 yang mengatur kasih kita kepada sesama. Saudaraku, di dalam nas khotbah saat ini kita menjumpai hukum Taurat bagian pertama, yakni titah pertama sampai titah ke-4 yang semuanya bertujuan agar umat menunjukkan ketaatan dan kasih kepada Allah. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat ini kita kenal dengan titah pertama. Di sini Allah dengan tegas melarang umat untuk menduakan Allah. Sebab bangsa-bangsa di sekitar mereka, khususnya bangsa Mesir, tempat perbudakan umat dulunya, memiliki banyak dewa, benda-benda ciptaan hasil khayalan mereka sendiri untuk dijadikan sebagai Allah. Oleh karena itu, umat dilarang agar jangan pernah meniru atau mengadopsi dewa bangsa-bangsa lain untuk dijadikan sebagai Allah, termasuk jangan menyembah sesuatu benda yang dianggap sakti atau keramat. Tetapi umat harus benar-benar melekat hanya kepada Allah yang telah membebaskan mereka keluar dari perbudakan. Umat harus percaya dan berbakti hanya kepada Tuhan Allah saja,
memuja, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ayat ini kita kenal dengan titah kedua. Umat dilarang membuat patung yang menyerupai apapun dari ciptaan Tuhan, jika untuk disembah dan beribadah kepada patung tersebut, baik dengan memberikan korban persembahan atau sesajen, membakar dupa, atau bentuk ibadah lain apapun untuk meminta berkat dan kehidupan daripadanya. Umat diperintahkan harus takut serta mengasihi Allah saja dengan hanya percaya dan menyembah Dia saja. Jika itu dilanggar, maka Tuhan akan murka dan akan menghukumnya, sebab Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membencinya. Jika misalnya umat yang menyembah patung atau berhala berumur panjang, sehingga sempat melihat keturunan mereka hingga angkatan ketiga atau keempat, maka hati mereka akan terasa hancur melihat kesusahan keturunannya yang harus menerima hukuman Allah. Atau apabila generasi pendahulu mati dalam kejahatan mereka, lalu keturunannya juga mengikuti dan menjalankan terus kesalahan seperti penyembahan palsu dari kebiasaan leluhurnya, maka hukuman Allah juga bisa dijatuhkan bagi mereka. Jadi jika Allah cemburu dan membalaskan kesalahan bapa kepada keturunannya, maka umat diharapkan harus menyembah Allah dengan cara yang telah ditetapkannya. Dan Allah sangat berkenan bagi orang-orang yang dengan setia menyembahnya. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku." Ayat 6. Artinya, Allah menjanjikan anugerah kasih-Nya dan segala yang baik bagi semua orang yang taat memelihara perintah atau firman Tuhan. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudaraku, ayat ini kita kenal dengan titah ketiga. Umat dilarang menyebut-nyebut nama Tuhan dengan sembarangan, seperti misalnya bersumpah palsu dalam nama Tuhan, kemudian menggunakan nama Tuhan untuk meyakinkan kebohongan atau penipuannya pada orang lain, atau memakai nama Tuhan sebagai saksi atas dustanya. Termasuk juga jika firman Allah digunakan sebagai jimat, mantra, atau bahan senda gurau, maka itu sama halnya telah menjadikan nama Tuhan dipandang rendah dan hina. Allah sendiri akan membalas orang-orang yang menggunakan namanya dengan sembarangan. Oleh karenanya, titah yang ketiga ini mengingatkan umat dan kita semua yang percaya agar hidup takut serta kasih kepada Allah dengan selalu memuliakan nama Tuhan, misalnya melalui ibadah, doa, nyanyian, serta dalam perbuatan sehari-hari yang mengagungkan nama Tuhan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat dan seterusnya. Ayat 8-11. Ayat ini kita kenal dengan titah keempat. Hari Sabat atau hari ketujuh mengingatkan umat tentang hari perhentian bagi Tuhan setelah menciptakan bumi dan segala isinya. Lalu pada saat hukum Taurat diberikan, hari perhentian itu ditetapkan Tuhan sebagai hari khusus bagi umat untuk beribadah kepada Tuhan. Pada hari itu, umat tidak boleh melakukan pekerjaan duniawi mereka dan tidak memanfaatkan hari itu selain yang sudah ditetapkan Tuhan. Mereka harus memelihara kekudusan hari Sabat dengan melakukan kegiatan ibadah yang kudus untuk memuji dan memuliakan Allah. Saudaraku, perlu untuk kita ketahui bahwa hari Sabat bagi umat Israel
adalah menunjuk pada hari Sabtu sebagaimana nama hari yang kita kenal sekarang ini. Namun dalam perjalanan kekristenan, pelaksanaan hari Sabat itu bukan lagi pada hari Sabtu, melainkan hari Minggu. Hal itu didasarkan pada kebangkitan Yesus Kristus yang adalah penggenapan janji Allah untuk menebus dan menyelamatkan kita orang percaya yang bangkit tepat pada hari Minggu. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah kemenangan bagi orang percaya yang patut disyukuri dan dirayakan. Untuk itu, umat Kristen mula-mula telah memaknai hari Minggu itu sebagai hari yang dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan sebagaimana yang diperintahkan Tuhan dalam menguduskan hari Sabat tersebut. Demikianlah Tuhan memberikan aturan lewat hukum Taurat yang pertama sampai dengan keempat bagi umat Israel dan juga bagi kita umat percaya yang menekankan agar kita sungguh-sungguh memelihara hubungan yang baik pada Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita, seperti yang tertulis pada Ulangan 6 ayat 5. Saudaraku, topik khotbah saat ini menyebutkan kasih kepada Allah. Setiap orang yang telah beroleh kasih lewat pertolongan seseorang, sepatutnya lah orang yang ditolong itu berterima kasih dan memelihara hubungan yang baik. Janganlah bersikap seperti peribahasa kacang yang lupa akan kulitnya. Ketika biji kacang sudah matang atau berhasil, lalu kulitnya yang tadinya membungkus atau bersama-sama dengan biji kacang itu tidak diperdulikan lagi. Hal itu menjadi peringatan bagi kita sebagai umat yang telah beroleh kasih dan pertolongan Tuhan, agar jangan pernah melupakan kasih Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Jangan juga seperti sebagian orang setelah hidup merasa diberkati, cita-cita terkabul, hidup berkecukupan, lalu menjauh bahkan menduakan Allah dalam hidupnya. Apakah itu dengan menjadikan uang, harta, jabatan, kesenangan duniawi, teknologi yang semakin canggih menjadi tuan atau berhala di dalam hidupnya. Ingatlah segala kebaikan Tuhan. Jangan pernah menjadikan berkat-berkat Tuhan itu menjadi alasan menjauhkan persekutuan dengan Tuhan. Sembah dan muliakanlah Tuhan selalu, sebab Dialah sumber pertolongan dan keselamatan kita. Jangan juga kekristenan itu seperti peribahasa yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba, yang artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Sudah diampuni, bahkan dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan, malah kita balas dengan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi marilah kita mengasihi Allah dengan taat pada perintahnya, menjauhkan atau menghindari larangannya, dan melakukannya bukan dengan setengah hati, melainkan dengan segenap hati. Saudaraku, melalui nama minggu kita saat ini, yakni Okuli, juga mengajak kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah, yakni dengan selalu mengarahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan lewat peribadahan dan perbuatan sehari-hari. Karena itu, percayakanlah seluruh hidup hanya kepada Tuhan, termasuk keluarga kita, harta kita, rencana kita, bahkan segala kesulitan atau pergumulan hidup kita. Tetaplah tertuju kepada Tuhan, sebab Tuhanlah sumber sukacita kita. Biarlah juga kasih kita kepada Allah tidak pernah luntur, baik dalam situasi senang atau susah, tetapi selalu setia dan taat berpegang pada perintah atau kehendak Tuhan, dengan meneladani kasih Yesus Kristus yang setia dan taat melakukan kehendak Bapa di surga. Selamat menunjukkan kasih kepada Allah dengan taat dan setia melakukan perintahnya. Amin.